jamaah? Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong semuanya. Yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini, penyakit ain itu nyata. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Coba dari ini dari Palembang. Mau curhat, coba aduh. Iya. Boleh Ibu maju ke depan Bu. Wah kita minta Habib Usman Ustadz Maulana boleh maju ke depan juga. Mohon izin. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani dari Kota Palembang, rombongan emak-emak Cindo militan. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuliani, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Dengan Ustadz Maulana. Boleh. Begini Ustadz, saya kan punya anak cewek. Satu. Umur berapa? 23 sekarang. Oh iya. 23 kenapa nanya anak umur? cowok saya 2. Anak cowok? Anak cowok 2. Anaknya. Ceweknya 1. Ceweknya 1. Terus? Tapi yang jadi masalah anak cewek saya ini nggak terlalu dekat sama saya. Dekatnya sama bapaknya. Iya dengan Biasanya bapak. memang begitu. Tapi dianya juga jadi agak ketus dengan saya kan, enggak seperti anak laki-laki saya tuh yang lebih hormat, lebih santun gitu. Jadi kan maksud saya dia cewek, nggak enak kan begitu Ustadz ya. Nah gimana Ustadz supaya melembutkan hatinya misalnya gitu Ustadz. Oh gitu. Bacakan surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tidak boleh menanamkan kebencian sama anak. Karena anak wanita itu mutan. Kenapa? Anak wanita itu ada namanya bulanannya. Tamu bulanan. Ya, itu kita harus beda anak laki-laki. Laki-laki kan cuek sebenarnya. Laki-laki itu cuek. Sehingga jarang bertengkar sama ibu. Karena cuek, udah bermasa bodoh. Tapi kalau wanita kan, jangan ke situ, malu aku. Begitu tuh. Pasti begitu. Jadi kita menganggap anak perempuan ini rese. Sebenarnya tidak. Justru anak perempuan ini justru lebih peduli pada keluarga sebenarnya. Ya Bu ya? Mohon maaf. Dia itu sebenarnya mewakili omongan dari ayahnya. Yang tidak bisa diucapkan oleh bapak. Sehingga dialihkan kepada anak perempuan. Jadi banyak sebab anak perempuan itu banyak yang berubah. Yang mungkin tidak cocok sama ibunya sendiri. Kenapa? 1, karena dia mengenolakan ayahnya. 2, karena memang maaf ya, jiwa wanita itu kan beda dengan jiwa laki-laki. Jadi tidak boleh membandingkan anak laki-laki sama anak perempuan. Tidak bisa. Karena beda pakem. Beda sisi. Tidak semua harus adil dah. Adil gimana? Wanita kan banyak pengeluarannya dibanding laki-laki. Makanya kalau memang uang jajan paling banyak, ya kasih anak perempuan lebih banyak uang jajannya. Karena dia pakai pita. Mana ada laki-laki pakai pita? Iya benar juga. Betul tidak? Betul. Jadi kita harus maaf ya, wanita harus pakai lipstik. Laki-laki kan enggak, pakai bedak. Jadi itu seperti itu. Maaf ya Bu, jangan tersinggung. Coba sapa anaknya. Siapa namanya? Anandaku Dinda. Panggil. Dinda, ini Maafin kan, mama ya, Pak. Maafin mama ya, sekarang lagi minta pendapat Ustadz biar Dan ternyata saya mungkin salah. Mama juga mungkin salah sama kamu Masya Allah. Gak ada ruginya seorang orang tua minta maaf. Iya. Saya selalu minta maaf sama anak saya. Oh gitu? Pada saat anak saya tidur. Oh percuma dong, gak denger juga. Emang banyak salahnya sih bapaknya kayaknya. Jarang pulang. Iya. Masalahnya saya pulang anak saya sudah bobo. Iya. Nah. Tapi bilang Dinda dong, Dinda gitu ya. Ini mamah nih, mama tuh sayang peduli sama Dinda selalu. Jadi apapun kadang-kadang yang mama katakan itu walaupun gak enak. Sebenarnya itu terbaik buat Dinda. Tepuk tangan dulu Mungkin dong. buat Dinda juga bisa menyampaikan kepada mamanya lebih lembut lagi. Dengan kata-kata yang lebih baik. Pilih kata-katanya supaya mama juga gak sakit hati. Oke? Ya, oke. Sering makan bersama sama anak deh. Iya, Masya Allah. Jalan di mobil bersama itu penting. Iya, coba kalau dari Habib Usman silakan. Anak perempuannya itu anak yang keberapa Ibu?
Nomor Sekarang berapa? Nomor 2. Nomor 2. Tengah-tengah jadi Anak tengah itu Bontot lebih nggak jadi. mandiri. Bontot Lebih nggak- mandiri. bontot nggak jadi. Iya, itu dia pasti lebih mandiri anak bontot nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan wajib mengerti, memahami sifat watak orang tuanya. Sebagai seorang anak, maka jagalah kalimatmu, perkataanmu, perbuatanmu, jangan sampai menyinggung orang tuamu. Tentunya anak tersebut wajib dididik oleh orang tuanya juga. Tidak mungkin anak berkata kasar tanpa orang tuanya berkata kasar. Mustahil anaknya itu berkalimat dengan kalimat yang tidak baik tanpa orang tuanya berkalimat dengan kalimat yang tidak baik. Diajarkan, dibina dari kecil. Ketika orang tuanya baik kalimatnya, baik perangainya, budi pekerti baik, ketemu anaknya senyum, ketemu anaknya bahagia, ketemu anaknya gembira, maka mustahil di masa depannya anaknya ketemu orang tuanya judes. Mustahil. Mustahil. Pasti dewasanya itu akan senyum, senang, bahagia. Karena anak-anak saya ketemu saya senyum, karena saya senyumin. Mau dia salah, dia benar, senyum dulu. Ya kan? Ketemu senyum, senang. Ketika engkau membawa sesuatu yang baik, bahasanya kalau anak zaman sekarang apa namanya, hype-nya ya. Hype. Hype-nya itu bagus banget, baik banget. Oh, vibe-nya kalau itu Oh, vibe. vibe. Vibe-nya ya, bukan hype-nya. Vibe, kalau hype tuh kayak gembira. Kalau di vibe-nya, Ya, vibe-nya kalau perasaan. misalkan vibe-nya good, ya kan, maka dia akan jadi baik. Jadi kita harus baik dulu, baik sama anak. Anak kita baik, senyum baik. Kan tadi paham itu. Seringkali di mimbar Islam itu indah dijelaskan, anak 1 sampai 7 tahun itu dimanja, 7 sampai 14 tahun atau sampai usia baliknya, maka dikerangkeng, dikasih tahu maka ini hukumnya ini halal, ini haram. Usia setelah itu menjadi teman. Nah, kalau udah usianya menjadi teman di atas 17 tahun, maka akan jadi kebaikan. Ketemu senyum, ketemu baik, ketemu curhat, ketemu cerita. Nggak akan ada slacknya. Jadi semuanya tergantung pola pendidikan orang tua terhadap anaknya. Dan jangan lupa, orang tua wajib mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang jauh dari maksiat, jauh dari LGBT, jauh dari zina, judi, khamar, dan lain sebagainya. Makasih banyak Habib, Masya Allah Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. curhatannya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lain. Waalaikumsalam, tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah. Kata-kata hari ini dari Ustaz Syam sama kesimpulannya gimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dari ain ini kita belajar kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat jahat, tapi karena kurangnya perlindungan diri. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita membaca Al-Mu'awwidhatain, membaca Ayatul Kursi, menjadikan wudhu sebagai perisai. Orang yang tidak batal wudhunya, dia batal wudhu lagi, insya Allah menjadi perlindungan baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah seseorang yang senantiasa berusaha menjadikan perisai bagi dirinya, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada perisai yang lebih baik dibandingkan akhlak yang mulia. Baginda Nabi SAW adalah mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Tapi sebaik-baiknya orang tetap aja ada namanya ain. Dipuji pun bisa menjadi kejahatan. Lindungi diri kita dengan akhlak mulia dan doa-doa yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Hari ini kita berdoa bersama dipimpin Habib Usman. Fadhol Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma aftah lana ya Rabb abwab ar-rahmah wal Amin. ni'mah wal barakah Amin. was sihata wal afiyah. Amin. Wa til umurana al ibadallah wa rizqan wasiatan mubarakah ya Allah. Amin. Wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.